Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kembali kita akan belajar dan bertumbuh bersama-sama dalam ibadah KKA kita di kelompok masing-masing. Dan saat ini sebelum kita belajar lebih jauh tentang materi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau Allah yang baik dalam hidup kami, sehingga Engkau mempertemukan kami kembali dalam ibadah KKA pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, sebentar kami akan belajar bersama-sama, sehingga kehidupan kami akan semakin hari bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar materi KKA dengan judul Apa yang Anda Inginkan. Materi hari ini kita landasi dari kitab Matius 26 ayat 36 sampai 46. Apa yang Anda inginkan? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sederhana namun sangat sulit untuk dijawab. Ketika Yesus menghadapi malam tersulitnya, ia meminta agar Allah menghindarkan dia dari penderitaan dan kematian di atas kayu salib. Tetapi Yesus memilih untuk mengikuti rencana Allah karena ia berkomitmen untuk melakukan keinginan Allah. Menaati Allah bahkan lebih penting daripada menyelamatkan nyawanya sendiri. Kita bisa dapat memahami bagian ini dari cerita tentang saat-saat terakhir Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di Taman Getsemani. Ada banyak yang Tuhan Yesus pikirkan untuk bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini saat-saat tersulit yang Yesus lakukan untuk memilih apa yang harus dia perbuat. Mari beberapa pertanyaan berikut ini akan kita diskusikan bersama-sama di kelompok kita masing-masing. Pertanyaan pertama, apa yang Yesus katakan ia ingin lakukan di Taman Getsemani? Mari kita buka dalam Matius 26 ayat 36, Bapak Ibu. Saya akan membacakan buat kita semua dan Bapak Ibu menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Jadi dari ayat ini kita bisa memahami bahwa apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya yang ia ingin lakukan di Taman Getsemani, yaitu ia memilih berdoa, Bapak Ibu. Ia memilih untuk berdoa. Monggo untuk kelompok masing-masing diskusikan pertanyaan pertama ini bersama-sama. Yang kedua, apa yang Yesus inginkan agar pengikutnya lakukan? Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Apa yang Yesus inginkan agar pengikutnya lakukan? Yaitu ia menginginkan bahwa murid-muridnya tinggal bersamanya dan berjaga-jaga bersama Tuhan Yesus. Jadi yang Tuhan inginkan kepada dalam murid-muridnya adalah tinggal dan berjaga-jaga bersama Tuhan Yesus. Monggo untuk pertanyaan ini silakan didiskusikan di kelompok masing-masing. Pertanyaan ketiga, apa yang Yesus minta kepada Bapanya ketika ia berdoa? Dan Yesus memilih untuk melakukan apa?
Dalam Matius 26 ayat 39 dan 42. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ayat yang ke-42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Apa yang Yesus minta kepada Bapaknya ketika ia berdoa? Nah, untuk pertanyaan ini Yesus meminta kepada Bapa yang di sorga untuk kehendak Bapa lah yang terjadi di dalam hidupnya. Bukan kehendak Yesus sebagai manusia yang terjadi, tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Lalu Yesus memilih untuk apa? Melakukan apa? Yesus memilih untuk melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Jadi dia memilih untuk melakukan kehendak Bapa dan bukan kehendaknya sendiri. Untuk pertanyaan ini, monggo silakan kelompok masing-masing berdiskusi. Apa yang dikerjakan oleh para pengikut Yesus? Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Apa yang dikerjakan oleh para pengikut Yesus ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Para murid-murid bukan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka, yaitu berjaga-jaga bersama dengan Yesus. Namun para murid memilih untuk tidur, tidur di belakang Yesus. Lebih memilih tidur karena keinginan mereka sudah ngantuk malam hari dan mereka tertidur. Mereka lupa bahwa mereka harus melakukan kehendak Allah. Silakan nomor 4 didiskusikan bersama-sama di kelompoknya masing-masing. Soal nomor 5, apakah mereka mampu melakukan apa yang benar? Jika mereka mampu, mengapa? Atau jika tidak, mengapa? Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Apakah mereka mampu melakukan apa yang benar? Jawabannya tidak. Jika mereka mampu, mengapa? Atau jika tidak, mengapa? Jawabannya adalah tidak, oleh karena memang keinginan daging itu lebih lemah dibanding dengan keinginan roh, ya Bapak Ibu. Jadi mereka lebih mengikuti keinginan daging, keinginan daging mereka untuk tidur, keinginan daging mereka untuk tidur dibanding dengan keinginan roh untuk mereka berjaga-jaga. Jadi sebagai manusia biasa tentunya tidak akan mampu melawan keinginan daging itu sendiri, karena keinginan daging itu sangatlah lemah. Oleh sebab itu, mari kelompok masing-masing diskusikan bagian ini secara bersama-sama. Lalu ada 2 pertanyaan diskusi yang akan dijawab oleh masing-masing kelompok. Pertama, apakah Anda pernah menghadapi sesuatu yang Anda tahu seharusnya Anda melakukannya, tetapi tidak melakukannya? Anda memilih untuk melakukan apa dan apa akibatnya? Mari silakan didiskusikan secara bersama-sama dalam kelompoknya masing-masing. Yang kedua, apakah Anda pernah ingin melakukan sesuatu tetapi Anda tidak mampu melakukannya?
berikan contohnya. Mari masing-masing kelompok berdiskusi untuk bagian ini. Petrus dan pengikut Yesus lainnya benar-benar ingin tetap terjaga dan berdoa. Tetapi mereka terlalu ngantuk. Yesus menyuruh para pengikutnya untuk berdoa agar mereka mendapat kekuatan untuk menghadapi pencobaan. Matius 26 ayat 41. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ia ingin agar kita melakukan hal yang sama, yaitu berdoa dan berjaga-jaga dan tentunya melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita dan bukan melakukan kehendak diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.